Kurikulum Merdeka adalah sebuah pendekatan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menentukan jalur pendidikan mereka sendiri. Salah satu aspek penting dalam Kurikulum Merdeka yaitu adanya proses pembelajaran secara berdiferensiasi yang mengakui perbedaan individual peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan penuh dengan kreativitas dari peserta didik itu sendiri. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga proses pembelajaran disesuaikan sepenuhnya dengan peserta didik yang berada di kelas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik diberikan pilihan-pilihan yang bervariasi tentunya dalam hal materi pembelajaran, metode pengajaran, dan juga penilaian di akhir pembelajaran. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa setiap peserta didik dapat mencapai potensi yang maksimal mereka dan merasa termotivasi dalam proses belajar di setiap harinya ketika peserta didik berada di kelas. Sebelum saya mengenal pembelajaran berdiferensiasi, saya mengumpamakan peserta didik seperti sebuah kertas yang kosong atau selembar kertas kosong yang akan saya isi dengan materi-materi pembelajaran yang mana saya sebagai pendidik tidak melihat apakah peserta didik paham atau tidak dengan materi yang saya sampaikan. Hasilnya, dalam proses pembelajaran banyak peserta didik yang tidak fokus, banyak peserta didik yang mengantuk, bahkan ada juga peserta didik yang memang tertidur di dalam kelas. Terkadang ada juga peserta didik yang sibuk dengan aktivitasnya sendiri tanpa memperhatikan penjelasan yang saya berikan. Dan akhirnya kelas terkadang menjadi sepi, atau malah sebaliknya, kelas menjadi tidak kondusif karena tidak bisanya peserta didik menerima materi yang saya sampaikan dengan metode-metode lama yang saya berikan ketika saya memberikan pelajaran di dalam kelas. Dampak lainnya dari pembelajaran yang lama, metode yang saya pakai, metode yang saya terapkan, peserta didik juga tidak terlihat bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran saya. Kemudian ketika diberikan evaluasi berupa soal atau pertanyaan-pertanyaan, banyak peserta didik yang menjawab tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan berdasarkan materi yang saya sampaikan. Kemudian banyak juga yang peserta didik mencontek teman-temannya dalam menyelesaikan evaluasi yang saya berikan. Nah, setelah saya mengenal pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi ini, saya dapat menerapkan pembelajaran yang itu memang harus bertumpu kepada peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga jalannya pembelajaran tidak lagi membosankan. Bahkan kita bisa melihat di antara para peserta didik mengikuti pembelajaran dengan jauh lebih bersemangat.
Di awal kita dapat memetakan terlebih dahulu peserta didik yang aktif dan memiliki kemampuan yang lebih, sehingga untuk mereka kita berikan proses pembelajaran mandiri dengan berpedoman kepada buku dan juga pembelajaran dari gadget yang mereka miliki secara online yang mereka miliki dan sesuai dengan materi-materi yang kita sampaikan. Selanjutnya, bagaimana untuk peserta didik yang mungkin memiliki kemampuan lebih rendah daripada teman-teman yang lain? Maka kita memberikan pendampingan yang lebih, yang khusus, yang ekstra kepada peserta didik tersebut, sehingga nantinya peserta didik yang memiliki kemampuan kurang itu juga dapat memahami materi-materi yang kita sampaikan di kelas. Peserta didik memiliki keunikannya masing-masing, maka mari kita dukung keunikannya agar nampak kreativitasnya dengan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik.
semangat untuk belajar. Kalau misalkan semangat itu tidak ada, maka apapun materi itu tidak akan bisa masuk ke pikiran kita. Ya, terima kasih untuk itu. Sebelum kita tutup, sebelum kita pulang, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu agar perjalanan pulang. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum.